Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wahtada bi hadihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, alhamdulillah. Saudari-saudari, ibu-ibu, para bunda rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kepada Allah kembali di sore yang berbahagia ini bersama-sama kita bermajlis ilmu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ya Allah, ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, berikan kami manfaat dari ilmu yang kami pelajari, dan tambahkan untuk kami ilmu. Saudara-saudari, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, sore yang mulia ini kita kaji fikih jual beli. Sudah 2 pertemuan sebelumnya kita kaji. Sore hari ini dengan tema jual beli yang dilarang di dalam Islam. Jual beli yang dilarang di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka pada asalnya jual beli sesuatu yang halal di dalam Islam, kecuali jika jual beli tersebut ternyata mengganggu sesuatu yang lebih penting, atau jual beli tersebut mengganggu sesuatu yang wajib, atau mengganggu orang lain, maka yang demikian dilarang. Jadi pada asalnya jual beli itu mubah, sesuatu yang halal, sesuatu yang Allah bolehkan untuk kita semuanya, kecuali jika mengganggu yang lebih penting daripada jual beli, seperti mengganggu yang wajib atau mengganggu orang lain. Para bunda rahimani wa rahimakumullah, apa saja jual beli yang dilarang di dalam Islam? Yang pertama yaitu jual beli tatkala azan yang kedua sudah dikumandangkan di hari Jumat. Ya, azan zuhur atau azan Jumatan yang kedua, azan yang kedua dikumandangkan. Para bunda rahimakumullah, sunnah dalam sholat Jumat untuk
dikumandangkan azan yang pertama, yaitu kurang lebih setengah jam sebelum masuk waktu zuhur. Ya, setengah jam sebelum masuk waktu zuhur, sunnah untuk hari Jumat dikumandangkan azan yang pertama. Ya, kalau sekarang zuhur itu jam 11.37 kurang lebih atau 38. Ya, maka jam 11 atau 11:15 ya, itu disunahkan untuk azan pertama. Apa ini tujuan azan pertama untuk hari Jumat, untuk sholat Jumat? Untuk mengingatkan ya, untuk mengingatkan kaum muslimin bahwa sudah mendekati azan Jumat. Ya, sudah mendekati waktu untuk menunaikan Jumatan. Ini disebut dengan azan yang keberapa? Yang pertama. Adapun azan yang kedua ketika waktu sholat zuhur sudah masuk, ya, sudah memasuki waktu untuk azan zuhur, maka dikumandangkan azan yang kedua, ya, sesuai dengan jadwal zuhur. Itu disebut azan yang kedua. Di dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-9, surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-9, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati, jika sudah dikumandangkan untuk salat di hari Jumat, fas'au ila zikrillah, maka bersegeralah untuk mengingat Allah, wazarul bai', dan tinggalkan jual beli. Ya, jadi larangan untuk jual beli ketika adzan Jumat sudah dikumandangkan. Ini maksudnya untuk yang wajib sholat Jumat. Siapa itu? Laki-laki yang sudah dewasa, yang sudah balik. Adapun untuk wanita maka ya tidak terkena larangan ini. Artinya kalau ibu-ibu boleh, penjualnya seorang yang tidak wajib Jumatan, pembelinya juga tidak wajib Jumatan, ini boleh. Ya, tapi kalau laki-laki, penjualnya laki-laki, seorang muslim yang wajib Jumatan, ketika adzan Jumat sudah dikumandangkan maka sudah tidak boleh jual beli. Kata Allah, fas'au ila zikrillah, segeralah untuk mengingat Allah, wazarul bai', dan tinggalkan jual beli. Ini para bunda rahimani wa rahimakumullah, salah satu larangan di dalam jual beli adalah tidak bolehnya jual beli setelah adzan Jumat. Maksudnya adzan sudah masuk waktu zuhur, atau yang biasa disebut adzan yang kedua. Kalau panjenengan di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram ada adzan yang pertama, yaitu sebelum masuk waktu zuhur kurang lebih 15 menit. 10 menit sebelum masuk waktu zuhur sudah dikumandangkan adzan. Itu disebut adzan yang pertama. Setelah masuk waktu zuhur dikumandangkan adzan lagi, adzan yang kedua. Maka yang di luar masjid ada jual beli, maka ini sudah tidak boleh kalau sudah dikumandangkan adzan yang kedua. Ya, kalau dikumandangkan adzan yang kedua, atau kalau kita adzan satu kali ya para bunda, adzan di kita satu kali, maka kalau adzan dikumandangkan tidak boleh jual beli. Kalau penjualnya ibu-ibu, pembelinya laki-laki yang wajib sholat Jumat, boleh tidak? Tidak boleh.
apalagi dua-duanya laki-laki ya, sama-sama yang wajib untuk Jumatan. Maka setelah azan dikumandangkan Allahu Akbar ya, sudah dikumandangkan, maka wajib untuk menutup jual beli. Ya, ini para bunda rahimakumullah, kecuali laki-laki sedang tidak wajib Jumatan, ketika dalam perjalanan misalnya, sedang safar, kemudian mampir di pinggir jalan pengen beli aqua misalnya, dan penjualnya juga wanita, boleh tidak? Boleh, penjualnya tidak wajib Jumatan, wanita, pembelinya laki-laki tapi tidak wajib Jumatan karena safar, karena musafir. Ya, maka ini sah jual belinya. Tapi kalau penjual ataupun pembeli atau dua-duanya adalah yang wajib untuk Jumatan, ketika terjadi jual beli maka jual belinya tidak sah. Ya, karena an-nahyu yaqtadhi at-tahrim. Di dalam kaidah fikih, larangan itu mengharuskan diharamkannya larangan tersebut. Dan ini larangan langsung di dalam Al-Quran. Tadi surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Wazarul bai', ketika idza nudiya lis-shalah, jika sudah dipanggil untuk salat, jika sudah dikumandangkan azan untuk salat Jumat, maka fas'au ila dzikrillah, segera bersiap untuk mengingat Allah untuk sholat Jumat. Wazarul bai', dan tinggalkan jual beli. Ini untuk para bunda yang memiliki toko, warung makan ya, semua yang bentuknya transaksi jual beli, maka ketika adzan Jumat dikumandangkan maka sudah harus berhenti. Kalau tidak bisa membedakan ini yang mau beli laki-laki atau perempuan misalnya, maka lebih aman kalau ditutup ya, lebih aman kalau ditutup ya. Mungkin ditulis sedang sholat Jumat misalnya, sehingga pembeli tahu oh Jumatan ya. Inilah hukum Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Jumu'ah tadi ayat yang ke-9, fas'au ila dzikrillah wazarul bai'. Ya, maka bersegeralah untuk menunaikan salat Jumat, mendengarkan khutbah Jumat, dan tinggalkanlah jual beli. Ini larangan jual beli yang pertama. Yang kedua, larangan jual beli yang kedua adalah menjual sesuatu untuk bermaksiat kepada Allah. Ya, maka ini dilarang untuk menjual sesuatu untuk dipakai bermaksiat kepada Allah. Contohnya menjual asir itu jur ya, minuman keras. Lain menjual senjata tajam ketika sedang terjadi fitnah, terjadi peperangan di kalangan kaum muslimin. Menjual senjata ketika sedang terjadi peperangan di kalangan kaum muslimin. Ini muslim berperang dengan muslim yang lain, maka boleh tidak menjual senjata? Menjual pisau, pedang, senapan ya, ini tidak boleh. Ini catatannya para bunda rahimakumullah, kalau kita benar-benar tahu sesuatu yang kita jual tadi akan dipakai untuk bermaksiat kepada Allah, itu tidak boleh ya. Tapi kalau sifatnya umum maka tidak masalah. Panjenengan penjual buah misalnya, apakah setiap pembeli ditanya ini buah mau dipakai untuk khamr atau tidak gitu ya. Jualan anggur misalnya, anggur orang Arab dulu dibikin ya, difermentasi kemudian menjadi khamr, menjadi minuman keras. Kurma diproses, dibiarkan fermentasi menjadi
tua menjadi anggur sehingga menjadi minuman keras. Maka ini maksudnya kalau panjenengan benar-benar tahu itu akan dipakai untuk membuat minuman keras, maka tidak boleh menjual sesuatu yang akan dipakai untuk bermaksiat kepada Allah. Maka nanti termasuk dalam jual beli itu sewa menyewa ya. Panjenengan menyewakan ruko misalnya dan sudah tahu jelas bahwa ruko nanti akan dipakai untuk usaha maksiat misalnya. Ya, misalnya ternyata mau dipakai tempat judi misalnya, dan Anda tahu, boleh tidak menyewakan untuk yang mau memakai untuk judi tadi? Boleh tidak para bunda? Tidak boleh kalau tahu ya. Tapi kalau tidak tahu, maka itu fasilitas umum. Iya, itu sesuatu yang umumnya dipakai untuk jual beli, sesuatu yang jelas halal ya, sesuatu yang biasa. Maka seperti itu tidak perlu bertanya untuk apa, tidak ya. Tapi kalau tahu persis, maka jangan sewakan untuk bermaksiat kepada Allah. Ini para bunda rahimakumullah, dalilnya dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Hendaknya kalian tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan. Ya, Allah perintahkan agar kita tolong menolong di dalam al-birri wa taqwa, kebaikan dan ketakwaan, dan dilarang untuk tolong menolong dalam dosa dan permusuhan, al-ismi wal udwan, dosa dan permusuhan. Ya, ini saudari-saudari para bunda rahimakumullah, di antara larangan di dalam jual beli adalah menjual sesuatu atau bertransaksi sesuatu yang akan dipakai untuk bermaksiat kepada Allah, akan dipakai untuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Larangan jual beli yang ketiga yaitu menjual atas penjualan saudaranya. Menjual atas penjualan saudaranya. Maksudnya, ketika saudara kita sesama penjual sedang bertransaksi dengan pembeli, dan ini masih dalam proses jual beli, masih dalam proses tawar menawar. Ketika proses seperti itu dan belum putus, apakah jadi membeli atau tidak jadi membeli? Ketika masih dalam proses tersebut, bolehkah kita menawarkan kepada pembeli itu? Ini tidak boleh. Kalau kita menawarkan kepada pembeli yang sedang berproses dengan penjual lain, itu namanya kita menjual atas penjualan saudara kita. Ya, di ruko samping sedang tawar menawar misalnya motor ya, motor merek tertentu, ini harganya 10 juta misalnya, sedang tawar menawar. Kita juga punya barang yang sama, mungkin sama-sama Honda, sama-sama Suzuki dengan merek yang sama. Kemudian kita menawarkan, ini saya juga punya barang yang sama lebih murah dari itu misalnya. Boleh tidak? Tidak boleh. Ya, kata Nabi SAW, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'dhin. Sebagian kalian jangan menjual atas jualan saudaranya. Ya, agar kalian jangan menjual jualan saudaranya. Karena yang seperti ini kenapa dilarang? Karena itu memutus hubungan, memutus persaudaraan, sehingga sesama pembeli tidak sehat, bersaing yang tidak sehat.
Harusnya tunggu. Kalau ternyata jadi beli, ya sudah, memang rezekinya saudara kita, barangnya laku, alhamdulillah, mudah-mudahan punya saya juga laku. Tapi kalau ternyata setelah tawar-menawar, tahu harga, coba ternyata tidak, ya penjual merasa belum pas, pembeli juga merasa mungkin kemahalan sehingga tidak jadi. Sudah lepas, sudah meninggalkan dealernya, sudah meninggalkan kios, ya, dagangan tersebut, kemudian jalan mencari barang yang baru, mencari barang lain. Boleh tidak kita menawarkan? Boleh, karena sudah putus, ya, sudah putus dengan penjual yang lain. Kalau sudah putus, boleh. Mari Bapak, di sini juga ada barang, mau cari yang apa misalnya, boleh. Ya, kalau sudah putus, ya. Tapi kalau masih dalam tawar-menawar, belum putus, maka jangan menawarkan, karena itu merusak hubungan kita dengan saudara muslim, sesama penjual. Ya, sedemikian indahnya akhlak di dalam Islam, ya. Islam agama yang sempurna. Ya, Islam agama yang sempurna. Ada satu kejadian di mana sesama Nasrani saja ternyata dalam pernikahan ada yang terlarang, ya. Contohnya ketika pernikahan di dalam Nasrani itu tidak boleh adanya cerai, tidak ada talak dalam agama mereka. Sehingga sekali nikah, ya sudah seterusnya. Padahal di dalam pernikahan ada keadaan di mana suami istri tidak mungkin bertahan. Ketika ada masalah-masalah besar yang sudah tidak mungkin dipertahankan. Kalau dipertahankan maka keburukan semakin banyak, tidak didapatkan maslahat, maka itu harus pisah dalam syariat Islam, ya tidak. Tapi pada mereka ternyata tidak ada istilah cerai. Sekali nikah jadi pasangan, yaitu pasangan untuk selamanya, seumur hidup. Coba kita perhatikan dalam Islam, ada pernikahan, ada juga cerai ketika sudah jalan terakhir, yang itu lebih baik ketika itu harus berpisah. Ternyata pada yang lain, ortodok, ya, itu ortodok ternyata tidak boleh kalau, ya, Kristen ortodok kemudian menikahi yang lain selain dari ortodok, maka ini pernikahan harus dibatalkan. Ya, coba perhatikan bagaimana sulitnya syariat tersebut. Ya, sehingga ternyata dengan sebab ini banyak yang masuk di dalam Islam. Tapi ternyata mereka mengatakan kalau tadi tidak boleh cerai, maka silahkan boleh, tapi dengan hukum Islam katanya. Jadi tetap dengan agamanya Nasrani, tapi khusus perceraian mengambil hukum dari Islam katanya, yang tidak ada di agama kita, boleh pakai hukum Islam katanya. Yang tadi ortodok dengan yang lain tadi pernikahan, padahal itu sama-sama Nasrani, dalam syariat Islam boleh, itu sama-sama Nasrani boleh, walaupun beda aliran, ya. Maka kata mereka juga sama, kalau pengen sah pernikahannya maka di hukum ortodok tidak boleh, silahkan pakai hukum Islam katanya. Ya, maka subhanallah, ini ya sahabat kami yang berdakwah di negeri Afrika menceritakan ini, dan kemudian banyak yang masuk Islam. Lah kalau ternyata Islam yang lengkap, Islam yang sempurna, kenapa tidak masuk dalam Islam? Kenapa harus bertahan dengan Nasrani? Akhirnya banyak yang masuk di dalam Islam. Coba perhatikan bagaimana sempurnanya Islam ketika Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan Islam menjadi agama kalian. Sempurna. Maka dalam semua hukumnya sempurna.
Sehingga kita dengan Islam tidak butuh hukum dari yang lain. Karena Islam adalah agama yang sempurna. Contohnya tadi dalam larangan yang ketiga, seorang tidak boleh menjual atas jualan saudaranya. Yang keempat sebaliknya, seorang muslim tidak boleh membeli dalam pembelian saudaranya. Yang keempat, tidak boleh membeli dalam pembelian saudaranya. Misalnya kita sama-sama pembeli, kemudian ada pembeli yang sedang menawar. Misal harganya 100.000 ditawar 50.000 misalnya. Dia menawar 50.000, mungkin naik jadi 60, mungkin naik jadi 70, sudah mentok 70.000. Ternyata penjual belum melepas dengan harga 70.000 dan ternyata belum selesai, masih dalam tawar menawar. Pembeli lain datang, nggak apa-apa, barang itu saya beli 80.000 misalnya. Boleh tidak seperti itu? Tidak boleh. Selama itu apakah jadi beli atau putus, ya, tidak jadi beli, maka selama masih dalam transaksi, masih dalam tawar menawar, tidak boleh pembeli lain nyerobot, ya. Kecuali dalam lelang. Lelang di dalam Islam boleh tidak, para bunda? Lelang dalam Islam boleh tidak? Boleh. Tapi memang dari awal sudah disebutkan bahwa ini sistem jual belinya dengan cara apa? Dengan cara lelang. Misalnya mobil ini dilelang, dibuka dengan harga 50 juta misalnya. Yang lain berani nawar 70 juta, yang lain 75, ada yang 90, ada yang 100, paling tinggi 105, kemudian diberikan untuk yang 105. Boleh tidak seperti itu? Boleh, itu namanya sistem lelang. Kalau seperti itu boleh. Memang dari awal sudah dijelaskan itu sistem jual belinya apa? Lelang. Siapa yang paling tinggi itu yang dapat. Ya, tapi kalau jual beli biasa, sedang tawar menawar. Ya, sedang tawar menawar, kemudian ada yang nyerobot, sudah sini saya berani dengan lebih mahal, sini saya ambil barangnya. Boleh tidak seperti itu? Tidak boleh. Ini larangan yang keempat, membeli atas pembelian saudaranya. Ini di antara larangan di dalam syariat Islam dalam jual beli. Selanjutnya yang kelima, larangan yang kelima adalah bai'ul 'ainah, jual beli al-'ainah, namanya al-'ainah. Apa itu jual beli al-'ainah? Jual beli al-'ainah itu seakan itu jual beli, padahal hakikatnya adalah hutang dan mengembalikan dengan uang yang lebih besar. Begini para bunda, kalau kita hutang 100.000 selama 3 bulan dan sepakat kembali 120.000, boleh tidak? Utangnya 100.000, harus kembali 120.000 setelah 3 bulan, boleh tidak? Kenapa tidak boleh? Ribanya ada berapa tadi? 20.000. Harusnya dalam pinjam meminjam dalam Islam itu kembali apa adanya. Pinjam 100 ya kembali 100. Kalau tidak disepakati kemudian mengembalikan lebih, boleh tidak? Boleh, bahkan itu sunnah. Pinjamnya 100, ketika mengembalikan 120. Tapi itu tidak disepakati dari awal. Memang kebaikan yang meminjam, pengen balas budi, pengen bersyukur, maka dikembalikan lebih, boleh tidak? Boleh. Rasulullah SAW pernah meminjam onta, ketika ingin dikembalikan tidak ada onta yang sama, maka diambilkan yang lebih besar.
khairukum qada'an, kata Nabi, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik ketika mengembalikan. Tapi itu syaratnya apa? Tidak disepakati. Ya, syaratnya tidak disepakati. Kalau disepakati maka tidak boleh, karena itu riba. Nah, jual beli inah itu hakikatnya seperti tadi, pinjam 100 kembali 120 dengan disepakati, tapi seakan-akan itu bentuknya jual beli. Ya, sedikit ini pada larangan yang kelima ini sedikit fokus ya, kita sedikit kita fokus. Seperti apa itu jual beli ainah? Ya, jual beli ainah misalnya seorang membeli motor misalnya. Ya, motor dibeli dengan kredit atau tidak kontan. Ya, dengan tidak kontan, misalnya motor dihargai 10 juta. Kemudian motor diambil, maka pembeli punya tanggungan berapa tadi? 10 juta dibayar selama 1 tahun misalnya. Ya, motor sudah diambil, punya tanggungan kepada yang punya motor tadi berapa? 10 juta, harus selesai dalam 1 tahun. Seperti ini benar tidak? Pada asalnya benar ini. Ya, tapi kemudian yang menjual motor tadi kembali membeli motor lagi. Sini saya beli motor yang sudah kamu miliki dengan kontan. Saya beli 8 juta. Kemudian motor kembali kepada pemilik pertama, kemudian ia menyerahkan 8 juta. Ya, jelas tidak contohnya? Berarti si pembeli tadi pulang dengan membawa uang berapa? 8 juta, tapi menanggung berapa? Menanggung 10 juta untuk 1 tahun. Ini namanya bai' inah, jual beli inah. Seakan-akan ada barang yang dijual belikan, tapi hakikatnya pinjam 8 juta harus kembali 10 juta. Kalau memang dari awal pinjam 8 juta, 1 tahun kembalinya 10 juta, boleh tidak? Para bunda, kalau seorang pinjam 8 juta, kemudian dikembalikan dalam tempo 1 tahun harus kembali 10 juta, seperti ini boleh tidak? Tidak boleh, karena ada riba berapa? Ada riba 2 juta. Ya, meminjamkan 8 juta, nantinya kembali berapa? 10 juta. Tapi untuk ya mengelabui larangan ini seakan dijadikan sebagai jual beli. Seakan ada barang, ada motor harganya 10 juta. Ya sudah, saya beli 10 juta tapi dengan cara menghutang, dengan cara dikredit, diangsur selama 1 tahun 10 juta. Motor sudah, ternyata sama penjual yang pertama tadi, ya sudah saya beli lagi. Kalau boleh saya beli lagi dengan kontan 8. Ya udah nggak apa-apa. Ya, kemudian motor membawa berapa? 8 juta, tapi menanggung berapa? Menanggung 10 juta. Ini namanya baik apa? Jual beli apa? Jual beli inah, ya, dengan ainah. Ya, dengan ainah. Ya, maka jual beli ainah ini dilarang karena hakikatnya adalah transaksi riba, tapi seakan itu jual beli. Maka transaksi seperti ini, jual beli seperti ini tidak boleh. Jelas mboten para bunda? Insyaallah ya. Dan ini disebutkan dalam hadis yang sahih, idza tabayatum bil inah, kata Nabi, kalau kalian jual beli dengan cara inah,
wa akhadtum adznabal baqar, kalian mengejar dunia, fataraktumul jihad, kalian meninggalkan jihad, sallallahu alaikum zullan, maka Allah Subhanahu wa taala limpahkan kehinaan atas kalian. La yarfa'uhu hatta tarji'u ila dinikum, Allah tidak mengangkat kehinaan sampai kalian meninggalkan jual beli inah tersebut. Ini para bunda rahimakumullah, ternyata jual beli seperti ini sudah Rasulullah sebutkan itu tidak boleh. Dan jual beli yang hakikatnya mengantarkan kepada riba seperti itu akan menimpakan kaum muslimin kehinaan. Maka bisa kita ambil pelajaran bahwa riba semakin tersebar di kalangan kaum muslimin, yang terjadi apa? Kehinaan kaum muslimin semakin besar. Maka wajar ya kalau kemudian karena sebab riba ini apa bedanya dengan jual beli para bunda? Tadi minjamkan 8 juta kembali 10 juta, ini sama-sama dapat untung, modal juga butuh modal. Tapi bedanya dengan jual beli apa? Kenapa yang ini dilarang, yang jual beli boleh? Iya, karena kalau jual beli itu masing-masing ada usaha. Ini menghidupkan perekonomian. Yang penjual ia berusaha cari barang, produksi barang, bagaimana bisa menghasilkan sesuatu yang bisa menarik pembeli. Jadi mengambil banyak tenaga, sehingga itu ekonomi akan tumbuh. Iya, kemudian ia menjual. Jelas. Tapi kalau dalam riba sudah pasti yang meribakan hartanya pasti untung, sedangkan yang meminjam riba, yang mengambil riba sudah pasti rugi. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Dalam keadaan yang kaya makin kaya bukan produktif, tapi benar-benar pasif, tidak ada usaha. Ya, tidak ada usaha. Yang kaya tadi tidak ada usaha. Ia tinggal keluarkan uangnya, pinjamkan sana sini, selesai. Ia tinggal tidur. Ya, ungkang-ungkang sudah datang. Jadi tidak produktif. Tapi kalau dalam jual beli, sudah mikir mana barang yang bisa saya beli, mana yang bisa saya olah, mana yang bisa menguntungkan. Dia produktif. Inilah bedanya riba dengan jual beli. Maka semakin kuat riba, semakin hancur perekonomian. Karena betapa jelasnya riba itu haram, karena itu sangat merusak. Yang terlilit hutang riba banyak tidak para bunda? Dan mengerikan ya. Mungkin seorang pegawai, seorang karyawan, mungkin seorang PNS, bahkan kadang gaji mungkin 3 juta, tapi ternyata yang harus dicicil karena riba berapa juta? Ada yang lebih dari itu. Kalau tidak bisa menutupi, semakin besar lagi, ya Allah, ada yang sampai terlilit ratusan juta. Padahal dari mana mau bayar? Ternyata hitungan selama 8 tahun riba, 10 tahun riba, ternyata sudah bunyinya 100 juta, 150 juta. Dari mana? Rumah saja mungkin nggak ada. Merusak tidak para bunda riba? Sangat merusak. Ya, maka demikianlah. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba karena sebab itu. Jadi alhamdulillah ya, terbayang oleh kita ya sekarang kenapa riba tidak boleh, seakan juga sama pakai modal, menggerakkan modal juga. Tapi kenapa kok haram dalam Islam? Karena itu sangat merusak. Ya, yang pinjam dengan jalan riba tadi benar-benar hancur, tidak akan bisa bangkit. Inilah haramnya riba. Baik para bunda rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba karena sebab ini. Ya, riba itu benar-benar merusak ekonomi. Yang kaya semakin malas, yang punya harta semakin malas.
sehingga tidak dibuka ya pintu-pintu usaha, ya lapangan kerja tidak terbuka. Tapi kalau jual beli, seorang berpikir, oh sebenarnya saya bisa ini. Kalau saya produksi roti saja misalnya, iya saya bisa membuat berbagai macam roti. Saya butuh karyawan 2 orang, diangkatlah 2 orang karyawan untuk produksi rotinya. Ternyata nggak cukup, angkat lagi menjadi 5 karyawannya. Ternyata sampai ratusan, ya tidak. Ini jual beli, ada usaha. Maka itu yang halal, itu yang menghidupkan. Itu sangat merugikan. Semua terlilit dengan hutang. Ya, terlilit dengan riba tadi. Ya ini para bunda rahimakumullah ya. Kalau kita bicara riba, kenapa ancaman riba itu kok mengerikan sekali? Ya dalam hadis yang sahih, riba itu kata Nabi seperti menzinai ibunya. Ya riba itu dosanya seperti menzinai ibunya. Waduh, siapa yang? Ya dosa yang sangat besar. Dalam hadis yang lain riba itu ternyata lebih besar dosanya daripada berzina 33 kali. Iya, dosa riba itu lebih besar dosanya daripada berzina 33 kali. Ya, kemudian Allah sebutkan dalam Al-Quran banyak ayat yang menyebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu wazaru ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah sisa dari semua riba. Artinya yang boleh kita ambil hanya yang modal. Kalau sudah terlanjur masuk di dalam riba, maka yang boleh kita ambil itu modalnya. Misalnya dulu ketika mulai riba itu dengan modal 10 juta misalnya, itu 10 juta boleh kita ambil. Selebihnya hasil semuanya lepaskan semuanya, itu riba. Iya. Setelah itu bertaubat kepada Allah, tinggalkan riba. Wadharu ma baqiya minar riba, tinggalkan semua bentuk riba kata Allah. Allah sifati bagaimana riba itu sangat merusak, sehingga nanti bangkit pada hari kiamat mereka sempoyongan. Padahal mereka tidak mabuk, tapi karena sedang disiksa Allah karena sebab riba tersebut. Demikian kalau berbicara tentang dosa riba itu betapa besarnya, betapa ngerinya. Ternyata setelah kita pelajari, ya memang riba ini sangat merusak, sangat merugikan orang lain. Ya, dikit-dikit utang, dikit-dikit utang yang riba tadi maksudnya. Tahu-tahu suaminya sadar istrinya sudah banyak hutang, tumpukan hutang ribanya sudah sekian. Apa yang terjadi? Gak mungkin istri dihajar suaminya. Ya Allah. Ya, sebabnya apa tadi bunda? Sebabnya riba ya. Jadi riba seakan ya tadi seperti jual beli, tapi kalau sudah kita ketahui sebenarnya itu sangat merusak ya. Sehingga yang seperti itu diharamkan di dalam Islam. Taib, demikian para bunda rahimakumullah untuk jual beli yang dilarang di dalam Islam. Kita sampai pada yang kelima dan masih tersisa. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Demikian wallahu taala a'lam bissawab. Taib, ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika seorang pinjam sawah 1 hektar, awal perjanjian akan memberikan hasil sawah setiap tahun. Kemudian ternyata tiap tahun tidak memberikan hasil. Akhirnya peminjam mengembalikan sawah. Terus bagaimana perhitungan hasil sawah yang belum dikembalikan? Seperti ini sering terjadi tidak para bunda? Sering ya. Jadi itu masuk dalam transaksi mudharabah. Apa itu mudharabah? Yaitu seorang mengeluarkan modal, yang lain menjalankan modal tersebut. Kemudian disepakati dengan hasil persentase. Ini nanti dipelajari dalam fikih jual beli.
Saya punya modal misalnya 20 juta. Ada seorang yang saya percaya bisa menjalankan 20 juta untuk usaha. Kemudian saya lepaskan 20 juta, sepakat saya dari hasil bersihnya dapat 40% misalnya, yang menjalankan sepakat mengambil 60% dari hasil bersihnya. Seperti itu boleh tidak? Boleh, ini namanya mudharabah. Ya, seperti itu boleh. Tapi harus disepakati hasilnya dengan prosentase, bukan dengan nominal. Kalau dengan nominal tidak boleh. 20 juta saya keluarkan, setiap 10 juta itu dapat keuntungan setiap bulan 500.000 misalnya. Sehingga setiap bulan saya keluarkan 20 juta tadi, maka setiap bulan saya dapat 1 juta misalnya. Seperti itu boleh tidak? Tidak boleh. Karena bukan prosentase keuntungan, tapi prosentase dari modal, itu tidak boleh. Ya, yang benar adalah prosentase dari hasil keuntungan bersih, itu yang boleh dibagi atau ditunda sampai 1 tahun, sehingga keuntungan terus diputar dalam usaha. Setelah 1 tahun dihitung hasil terakhirnya berapa bersihnya, kemudian 40% untuk pemilik modal, 60% untuk yang menjalankan. Ini boleh. Maka kalau tadi modalnya sawah, boleh tidak tadi? Boleh, sawah silahkan dikerjakan. Ya, Anda yang mengerjakan silahkan sepakati dari awal bagaimana pengerjaannya, bibitnya, pengerjaan, perawatan sampai panen. Ya, sepakati. Mungkin dengan hasil bersih pembagian sekian persen misalnya, silakan disepakati dengan prosentase. Jadi kerjasama yang seperti ini jangan sampai gerambiang ya, tidak jelas pembagiannya. Yang penting nanti saya bagi hasil, tapi nggak tahu berapa bagi hasilnya. Lah, ini tidak jelas. Kalau dari awal tidak jelas, maka nanti pembagian juga tidak jelas. Nanti yang menjalankan alasannya apa tadi? Waduh, ternyata banyak hama, ya tidak pernah panen gagal terus. Saya malah mengeluarkan ya modal, tapi saya nggak pernah panen. Akhirnya ya, yang menyewakan atau yang tadi kerjasama dengan melepaskan sawahnya tadi tidak dapat hasil. Ya, demikian terjadi tadi kesalahpahaman. Mungkin jadi benci dengan yang mengelola sawah tadi, mungkin jadi putus hubungan. Ya, ini karena dari awalnya harusnya transaksi dalam Islam itu semuanya jelas. Bagaimana kesepakatan transaksinya, bagaimana bagi hasilnya, semuanya harus jelas. Ini dalam Islam. Jadi kalau tanya tadi, ternyata pengelola mengembalikan sawahnya tanpa memberi hasil sama sekali, yang demikian bagaimana? Ya, selesaikan secara kekeluargaan, karena memang dari awal juga transaksinya tidak jelas. Harusnya disepakati berapa persen ya. Kalau dari usaha tadi gagal misalnya, maka sama-sama menanggung rugi. Yang punya modal rugi modalnya, yang menjalankan rugi waktu dan tenaga. Ini sistem mudharabah. Baik, berikutnya. Apakah boleh pinjam 100.000 dalam pengembaliannya 100.000 ditambah barang, contohnya gula teh? Ya, tadi sudah saya sebutkan, kalau tidak disepakati maka itu boleh. Bahkan ini yang terbaik, kita bersyukur, kita membalas pinjaman itu dengan kita kembalikan yang lebih baik. Itu sunnah, Rasulullah juga kerjakan. Tapi ingat para bunda, ini penting, ada batasan. Rasulullah bersabda, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Ya, kata Nabi SAW, setiap pinjam meminjam yang mendatangkan keuntungan, maka keuntungan itu riba. Apa maksudnya? Saya meminjamkan pada panjenengan 20 juta misalnya.
Ya, setelah meminjamkan tersebut panjenengan sering ngasih ke saya. Kadang ngasih gula teh, kadang ngasih apalagi mungkin bawakan oleh-oleh. Ya. Ini namanya riba ya. Tadi disebut seperti itu riba, tidak boleh. Dalam proses ketika belum dilunasi, belum dikembalikan, kemudian kita memberikan sesuatu, itu tidak boleh, kecuali memang sebelum pinjam meminjam sudah biasa ngasih, nah itu boleh. Sebelum ada pinjam meminjam ya biasa, kalau dari keluar kota bawakan oleh-oleh misalnya. Ketika sudah pinjam meminjam juga membawakan oleh-oleh. Gade dalam Islam itu sebenarnya akadnya pinjam meminjam. Saya meminjamkan 10 juta dapat mobil. Nah, pada asalnya kalau dalam Islam mobil tadi itu sebagai jaminan. Maka tidak boleh kita mengambil manfaat dari mobil kemudian kita pakai sehari-hari, tidak boleh, itu riba. Itu riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua pinjaman yang mendatangkan keuntungan itu riba, maka tidak boleh. Sehingga kalau kita minjamkan 10 juta kemudian nitip motor di rumah sebagai jaminan, memang sebagai jaminan. Kalau sekedar dipanasi, dipakai sekali dua kali biar tidak rusak motornya, boleh. Tapi kalau kesempatan motor di rumah selalu dipakai tiap hari, berangkat kerja pulang kerja selalu pakai itu, ini tidak boleh. Ini aji mumpung. Itu tidak boleh, itu riba. Ya, jadi dulu sebelum tahu hukum seperti itu enak ya. Mengeluarkan 15 juta sudah bisa pakai mobil ya. Lah pakai mobil tadi itu riba namanya. Itu keuntungan karena meminjamkan sehingga kita bisa pakai mobil tersebut lah. Jadi pinjam meminjam itu ibadah. Saya meminjamkan itu selama dipinjam saya dapat pahala terus, dicatat sebagai pahala. Ketika dikembalikan kok lebih, dikembalikan lebih, itu boleh kita terima kalau tidak disepakati. Jelas ya, kalau pas mengembalikan menambahi boleh, tapi dalam prosesnya kemudian ngasih ini jangan diterima, jangan ya, karena sedang pinjam meminjam. Kecuali memang kebiasaan sudah ada sebelum pinjam meminjam, memang suka ngasih, alhamdulillah tidak masalah. Iya. Jadi tadi waktu mengembalikan bawa gula teh tadi boleh tidak para bunda? Boleh, itu sunnah ya, mengembalikan dengan yang terbaik. Contoh dalam perceraian atau pertanyaan, ketika sudah mentalak istri talak yang ketiga, setelah itu suami minta rujuk lagi dan istri menyetujui. Taib, para bunda rahimakumullah, dalam hukum talak ya, talak yang pertama boleh kembali ya, boleh rujuk. Talak yang kedua juga suami masih boleh kembali, apakah masih dalam masa iddah? Kalau sudah selesai masa iddah, sudah cerai sempurna, tapi suami mau menikahi lagi, boleh seperti nikah yang pertama ya. Tapi kalau sudah cerai yang ketiga, maka suami istri sudah dipisahkan untuk selamanya, sudah tidak boleh kembali. Kecuali istri sudah nikah lagi dengan suami lain, kemudian pisah dari suami yang kedua tadi sehingga menjadi janda lagi, baru suami yang pertama, mantan suami yang pertama boleh menikahi lagi. Jadi harus melalui proses mantan istri sudah menikah dengan suami yang lain, nikah yang benar, ternyata cerai darinya, baru boleh kembali. Ya, seperti itu hukumnya. Taib, yang terakhir, bagaimana hukumnya dengan reseller? Kemarin sudah kita sampaikan ya, kalau kita kerjasama dengan pemilik barang boleh. Memang kita kerjasama, ikut menjual, ikut menawarkan, ya nanti kemudian memang kita kerjasama, yang seperti itu boleh. Tapi kalau itu barang orang lain, kita tidak tahu dengan penjualnya, asal comot-comot gambar kemudian kita jual, padahal kita nggak punya barang, ini yang tidak boleh. Ya. Karena Nabi mengatakan la tabi' ma laysa indak, jangan menjual sesuatu yang kamu tidak punya.
Jangan menjual sesuatu yang kamu tidak punya. Maka yang sering terjadi, pesan baju warna biru yang datang warna lain ya. Pesannya ukuran XL yang datang ukuran S ya. Kenapa ya? Tadi emang nggak punya barang jualan. Maka itu merusak, maka tidak boleh. Kecuali kita kerjasama dengan pemilik barang, silakan kita mewakili ikut menjualkan, itu boleh. Jadi demikian, insyaallah lanjut kembali pembahasan fikih kita insyaallah di pertemuan yang lain insyaallah. Demikian, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.